Saya persilakan Bapak Lukito yang luar biasa untuk memberikan kesaksian malam hari ini. FCB Man. Haleluya, haleluya. Shalom semuanya. Ya, shalom. Ya, puji Tuhan. Nama saya Lukito dari Mojokerto ya. Istri 1, anak 5, cucu 14. Ya, sapi ini ya, luar biasa ini ya. Tahun ini pada bulan September yang baru lalu tepat saya berusia 70 tahun sekalian. Ya, puji Tuhan. Semua ini karena kemurahan Tuhan. Malam hari ini saudara sekalian, saya akan menyaksikan bagaimana Tuhan menyertai dan menolong dalam kehidupan saya. Saudara, singkat cerita aja ya, karena waktunya cuma saya diberi 10 menit ini, kan lupa pendek buat bagi saya. Itu. Saya sejak kecil itu nakal, ya, suka berkelahi, suka belajar kuasa kegelapan dan sebagainya sekalian, ya. Sehingga saya sering tidur di kuburan, saya sering datang ke orang tua, ke suhu dan sebagainya untuk belajar ilmu. Saya belajar bela diri, belajar ilmu-ilmu yang kuasa kegelapan lah, itu latar belakang saya ya. Nah, saudara, sehingga karena kenakalan saya, kebobrokan saya ini saudara sekalian, saya tambah hari tambah terperosok ke dalam ya, sehingga karena kenakalan saya harus sering berurusan dengan aparat negara ya, sampai itu 8 kali ya, saya itu harus berurusan dengan aparat negara. Saya masuk ke dimasukkan ke tahanan saudara sekalian. Nanti soal berkelahi saya masuk, soal mau mabukan masuk, soal judi masuk, soal cewek masuk, soal ngebut masuk ya. Itulah latar belakang saya ya saudara. Tapi Tuhan itu sangat baik ya sekalian ya, Tuhan sangat baik. Pada tahun 79 orang tua saya meninggal, gitu. Saya dibebani hutangnya begitu banyak saudara sekalian. Pada tahun 79 itu hutangnya 350 juta, itu nggak sedikit saudara sekalian. Rasanya saya sudah putus asa pada waktu itu saudara sekalian. Rasanya saya nggak mungkin bisa menyelesaikan ya. Saudara, tapi Tuhan itu luar biasa. Ini nggak saya saksikan, tapi yang saya saksikan nanti masalah saya ketemu dengan peramal saudara sekalian ya. Tapi Tuhan begitu baik ya, sehingga dalam waktu sekejap saudara sekalian Tuhan pulihkan dan Tuhan bisa menyelesaikan semua hutang-hutang saya itu ya. Nah, pada malam hari ini saya akan menyaksikan bagaimana waktu saya, karena hobi kesukaan saya itu adalah suka ke orang tua, suka ke peramal, belajar meramal, belajar nyantet, belajar ilmu dendam, belajar ilmu kebal dan sebagainya. Makanya pada waktu tahun 83, jadi 38 tahun yang lalu saudara sekalian, gitu, saya itu diajak teman saya untuk datang ke seorang peramal. Dia bilang gini, Pak Lukito, ini ada orang tua yang sangat bagus, ya, sangat jos. Ini kamu nggak usah ngomong apa-apa, cuma tahu namamu aja dia bisa tahu keadaanmu semuanya. Kamu kaya atau miskin, istri berapa, anak berapa, tahu semuanya. Nah, karena saya itu memang hobi saya itu dulu ke orang tua begitu, akhirnya saya berangkat sekalian ya. Di Pacet ya, tahu ya, di Pacet itu ya, dari Mojokerto itu kurang lebih 40 kilo ya, di gunung. Saya ke sana, waktu itu saya pergi 9 orang sekalian ya. Termasuk saya 9 orang itu, jadi 8 orang teman saya plus 1 saya datang ke Pacet sekalian. Di situ saya ke tempatnya, rumahnya di satu villa ya. Di situ saya datang sana dan kita masuk di rumahnya itu, kita harus ngisi buku tamu sekalian ya. Nomor 1 siapa, nomor 2 siapa. Kebetulan saya nomor urut nomor 7 sekalian ya, nomor 7. Nah, setelah itu singkat cerita sekalian, kita tuh dipanggil satu persatu sekalian. Manggilnya nggak urut, kadang-kadang nomor 5 dulu, nomor 9, nomor 1, dan setiap teman saya yang setelah masuk ke dalam diramal, mereka keluar, mereka semua bilang, waduh luar biasa, jos, kita nggak usah ngomong apa-apa, tahu semua keadaan kita. Sampai kita punya keluarga di luar negeri,
tahu, ya. Rumah itu menghadap kemana tahu. Kalau rumah itu ada lotengnya, ya toh, juga bisa tahu terapnya itu berapa. Jadi nggak usah ngomong, tahu semua. Anaknya sampai anak namanya siapa itu tahu. Ya, luar biasa orang tua ini ya. Nah, tapi itu saya pikir gini, itu biasalah. Itu ilmu terawang, ilmu ramal. Dulu saya juga pernah belajar gitu loh. Saya biasalah itu, saya bilang gitu sama teman-teman. Tapi yang membuat saya penasaran, saudara, salah satu teman saya itu setelah masuk dia keluar, ya toh, saya tanya gimana? Wah, luar biasa betul ini. Loh, luar biasanya gimana? Dia bilang, teman saya itu datang ke orang tua tadi, dia itu mau minta tolong karena mamahnya itu sakit. Ya, mamanya sakit dan dia datang ke sana dengan membawa baju daster ya, yang bekas dipakainya itu disuruh lepas, terus dibungkus tas koran, dimasukkan ke kresek, dibawa ke sana. Dia bilang sama orang tua tadi, Pak, mama saya sakit, saya minta obat. Tolong, ini baju mama saya, tolong dilihat. Saudara, langsung ditolak sama orang tua tersebut. Nak, baju iki gak iso gawe jauh obat. Sebab baju ini cacat. Nah, teman saya itu ngotot bilang, loh, Pak, baju ini tidak cacat, Pak, masih baik. Tadi dipakai oleh mama saya dan itu daster itu dilepas langsung saya bungkus, nggak saya cuci. Iya nak, baju ini cacat. Terus ceritanya teman saya itu bilang gini, dia tuh ngambil kertas putih ya, memo gitu, digambar di pattern ya, baju ini model gini, saku sebelah kiri ini agak sobek sedikit. Nah terus kancingnya yang nomor 2 itu tidak ada, lepas gitu. Saudara, itu masih di dalam bungkusan, saudara, masih tertutup ya, dibungkus koran dan di dalam kresek hitam itu, belum dibuka. Tapi dia bisa tahu, sudah kamu buka sekarang, dibuka saudara sekalian, persis apa yang diucapkan oleh orang tua tersebut saudara sekalian. Waduh, waktu saya mendengar itu saudara sekalian, wah, iki dewa mudun teko kayangan iki. saya bilang gitu, iki dewa mudun teko kayangan. Kok Cik Lihan ya, barang dibungkus bisa tahu. Sing bawa aja nggak tahu, tapi yang dia bisa tahu saudara sekalian. Terus dasar saya ini orangnya itu kan memang saya itu buablek saudara sekalian ya. Saya sejak kecil saya Kristen tapi saya Kristen KTP ya. Saya enggak percaya sungguh-sungguh. Tapi terhadap nama Yesus saya sangat percaya karena tahun 79 itu saya terima mujizat, saya dipulihkan itu. Tapi saya karena saya belum kenal full gospel sehingga saya masih gini ya sekalian. Saya ditangkap oleh Tuhan tahun 89 saya bertobatnya. Ini kejadian tahun 83. Tiap tahun Tuhan ngasih saya mujizat, kecelakaan ditolong dan sebagainya. Usaha jatuh dipulihkan dan sebagainya. Dan kali ini saya bilang gini sama wis tak dunia be Tuhan Yesus, ilmu ini dukur ndi hendi. Saya berdoa sama Tuhan Yesus karena pada waktu saya belum pandai berdoa sekalian, belum bisa lah, bukan pandai, belum bisa. Saya berdoa gini sama Tuhan Yesus, Tuhan, kalau memang kuasa orang tua tersebut datangnya dari Engkau Tuhan, pertemukan aku dengan dia. Tetapi kalau kuasa orang tua tersebut bukan dari Engkau Tuhan, jangan pertemukan aku dengan dia atau jangan sampai dia bisa meramal saya. Amin. Cuma begitu aja saudara. Nah, singkat cerita, orang 8 itu sudah dipanggil semua saudara sekalian. Tinggal saya yang belum dipanggil. Saya itu betul nomor 7 ya. Jadi 1 sampai 9 itu sudah dipanggil, saya nomor 7 belum. Saya duduk di sofanya itu orang 9 tadi. Teman saya bilang gini, "Lu awakmu kok gurung diceluk ya?" Saya bilang gini, dokter itu ya, lek pasiennya akeh ya kesel, capek, mungkin di istirahat, ngono lho. Tapi suwi lho, ya jarno lah, di istirahat kok. Saudara, kurang lebih ada 10 menit saudara. Akhirnya orang tua tersebut keluar, saudara. Orangnya tinggi besar gitu. Matanya gak kecil. Saudara, langsung, mana yang namanya Lukito ya? Langsung jawab, saya kan sambil duduk, dia berdiri di depan saya tinggi. Saya Pak, kamu gimana Lukito? Betul, saya bilang gitu. Langsung begini ya sekalian. Kamu punya ilmu apa? Kamu kok tutupi dirimu? Saya bilang dengan santai, ya toh, saya tidak punya ilmu Pak.
Kalau ilmu tumbuh-tumbuhan, ilmu matematika saya punya. Kamu jangan guru. Betul kamu tidak punya ilmu. Saya bilang begitu, saudara. Saya bentak-bentak. Betul saya nggak punya ilmu. Kalau kamu tidak punya ilmu, kenapa kamu tutupi dirimu? Dia bilang gitu. Loh, apa Pak yang saya tutupi? Ya baju saya ini yang menutupi tubuh saya. Dia bilang gitu. Terus dia marah-marah sekalian. Saya bentak lagi. Benar, betul kamu tidak punya ilmu. Saya diduting-duting itu, dia tinggi. Dan saya kan duduk. Waduh, saya waktu itu memang saya juga temperamen ya. Marah, saya langsung gini, Pak, saya duding dia itu. Bapak itu punya ilmu ya. Seharusnya Bapak tidak usah tanya saya, apakah saya punya ilmu atau tidak. Kalau Bapak punya ilmu, saya harus tahu saya itu punya ilmu atau tidak. Tidak perlu tanya saya. Saya jawab begitu. Wah, mukanya langsung merah, merah beranak, malu, betul kan? Kalau dia punya ilmu, nggak perlu tanya saya punya ilmu atau tidak, kan begitu. Nah, langsung gini, nak Lukito bersedia masuk ke kamar saya? Siap, saya begitu aja, langsung diajak masuk ke kamarnya. Ternyata duduk di lantai, sekalian ada karpetnya gitu ya, ada meja seperti karambol gitu, ala Jepang. Kita duduk berhadapan ya, duduk berhadapan. Saudara, di situ ada air satu gelas muk gede itu, taruh di tengah itu ada nota itu, memo ya, itu. Terus dia bilang gini, nak Lukito, kamu agama apa? Saya bilang Kristen. Terus dia bilang begini, Yesus yang kamu sembah. Betul. Ya, Yesus itu baik. Dia bilang gitu. Iya Pak. Dia bilang gitu. Sekarang gini ya, kamu berdoa ya, kamu sembah Yesusmu, kamu berdoa supaya dijawab. Iya Pak, saya bilang gitu. Terus gini, terus dia itu apa? Nyobek kertas memo satu, kertas putih gitu ya, ditunjukkan saya. Nah, ini kertas ini kosong ya, gitu, ditunjukkan saya. Kosong ya, dia di bawah lampu ini. Oh ya kosong, ya. Ditaruh di atas meja, gitu. Terus ditumpangi ya, sama gelas tadi, gelas yang belimbing yang besar itu, ditumpangi gini, dia berdoa. Setelah dia berdoa umi gitu, akhirnya dia bilang gini, nak Lukito, sembah Yesusmu ya, sembah Yesusmu supaya kamu jawab iya. Terus dia berdiri sekalian, dia keluar dari ruangan, lampu dimatikan, pintu tutup. Wah, gelap gulita. Tangan saya gini nggak kelihatan sekalian. Gelap, nggak tahu kasih peredam mungkin itu. Saudara, akhirnya karena saya belum pandai berdoa, saya cuma ingat waktu saya dulu pernah sekolah di SMP Katolik kan diajari doa Bapak kami. Ya itu aja saya doakan. Bapak kami di surga, dikuduskan namamu, berdarah sampai amin. Sudah, itu aja. Akhirnya orang masuk sekalian, lampu dinyalakan, dia duduk lagi di depan saya. Kertas tadi diambil, gelasnya dihilangkan, diambil ini, dia, nak, kok kosong gini. Loh, Pak, tadi kan memang kosong. Tadi kan memang kosong. Saudara, kalau tadi teman-teman saya itu, ya toh, kalau dia satu misal tanya ada sakit lever gitu ya, tanya sama dia, minta obat. Kertas yang kosong tadi itu setelah didoakan dilihat gini keluar gambarnya sekalian. Bukan dicelup di air ya, tapi langsung gini keluar gambarnya. Enggak tahu itu bunga anggrek atau daun apa, daun cemara atau daun apa, itu obatnya saudara. Langsung keluar. Menurut teman-teman saya begitu. Tapi waktu saya itu tidak keluar apa-apa, itu putih. Terus akhirnya dia kertas itu ditaruh lagi di meja, itu ditindih sama gelas tadi, dia berdoa lagi. Setelah itu dia bilang gini, nak Lukito, sekarang kamu berdoa lagi ya, yang lebih kusuk, yang lebih sungguh-sungguh maksudnya. Ya Pak, sembah Yesusmu ya, sembah Yesusmu supaya dijawab. Iya Pak. Saya setelah dia keluar saya doa Bapak kami lagi. Setelah amin selesai dia masuk lagi sekalian, dilihat lagi tetap kosong sekalian. Tetap kosong, nggak ada apa-apa. Kertas nggak ada gambar-gambar apa-apa. Itu putih mulus gitu. Terus saya dia bilang gini, nak Lukito, kamu bisa menggambar situasi rumahmu, nak Lukito. Maksudnya gimana? Ya di rumah itu kamu gambar garasi sebelah mana, kamar tidurmu sebelah mana, kamar mandi sebelah mana. Oh ya bisa, tak gambar rumah saya. Sudah. Terus dia bilang gini, sekarang kamu tulis nama Indonesiamu. Saya tulis Lukito Tandiawasesa. Nama Tionghoamu siapa? Tanjung Lu. Tanggal lahirmu 13 September 51. Saya tulis rumahmu menghadap kemana? Menghadap ke selatan. Saya tulis menghadap ke selatan. Nah sudah selesai. Terus dia ambil kertas tadi, ditumpangi gelas lagi, dia berdoa agak lama. Terus dia bilang begini,
Saudara, Nak Lukito, ini yang terakhir Nak Lukito ya. Kamu berdoa lagi, ya, sembah Yesusmu supaya kamu benar-benar dijawab oleh Tuhan Yesus. Dia nyebut Tuhan Yesus. Tadi bilang Yesus, tapi sekarang dia sudah menyebut Tuhan Yesus. Oh ya, puji Tuhan, saya akan berdoa. Siapa itu? Yang lebih sungguh-sungguh. Nah, ini dia keluar, sekalian. Ya, toh. Setelah dia keluar, apa namanya, lampu dimatikan lagi, ya saya doa lagi, Bapak kami lagi. Setelah selesai, saya doa, orangnya masuk, lampu dinyalakan, sekalian. Ya, toh. Kertasnya diambil, dilihat gini. Ya, tidak ada gambar apa-apa lagi. Yang ada cuma gambar saya tadi, di rumah tadi, tulisan saya itu. Tidak ada tambahan gambar apa-apa lagi, saudara. Kosong ya. Nah, saudara, ini dia tuh lemes ya, lemes tuh. Diam, mandang saya dari atas ke bawah, mandang lagi atas ke bawah. Terus dia bilang gini, Nak Lukito, mbah sampean iku singse. Terus saya langsung jawab, gitu. Loh, Pak, mbah saya itu, saya kira mbah itu kakek, engkong. Engkong saya itu bukan singse. Loh, enggak, Nak. Mbah sampai yang biyen-biyen iku lho, wis kan diitung. Iku ilmune daukur banget, Nak. Wis, Nak, awakmu gak perlu nyang ndi, Nak. Cukup ya bilang itu. Habis sing ngomong mbah sampai niku, ilmune gak ono tandingane, Nak. Jadi waktu awakmu mung tak terawang, ono tembok sing nutupi. Jadi gak iso tembus terus, Nak. Wis, Nak. Ya lho, gak perlu yang ndi, Nak. Wis cukup abe mbah sampean wis cukup. Dia sing ngomong sampean. Oh, ngoten ta, Pak. Nggih. Terus saya bilang gini, puji Tuhan, haleluya, Yesus luar biasa. Terus dia bilang begini, sekalian orang itu, iya nak, Yesus memang luar biasa. Nah, di sini sekalian. Karena pada waktu itu saya belum kenal, belum ada full gospel, ya belum di Mojokerto belum ada full gospel sekalian, ya toh. Saya juga nggak ngerti cara cari jiwa dan sebagainya. Saya cuma puji Tuhan, haleluya, Yesus luar biasa gitu aja. Kalau sekarang ya saya jaring sekalian supaya terima Yesus. Karena pada waktu saya belum kenal, saya cuma bilang puji Tuhan, haleluya. Nah di sini sekalian, di situ Tuhan nyatakan kuasanya bahwa di dalam dunia ini tidak ada kuasa yang bisa menandingi Allah kita di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan membuktikan, menyatakan kuasanya. Karena saya ini suka ke orang tua, suka belajar ilmu kuasa kegelapan, suka tidur di kuburan dahulunya. Dulu saya isi, Pak. Ini semua saya isi. Tidak mempan dibacok ini dulu saya isi. Ya. Dulu ilmu nyantet saya belajar, ilmu ngendam saya belajar, ilmu apa semar mesem saya belajar. Macam-macam ilmu saya belajar, tapi saya tidak pernah menggunakan. Cuma saya ingin tahu, oh iya memang ilmu gendam itu ada. Saya coba ilmu gendam, saya cobakan, tapi akhirnya uangnya saya kembalikan sekalian. Memang ada kuasa kegelapan. Tetapi di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 4 pasal 4 ayat 4 mengatakan, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar, Pak, daripada roh yang ada di dunia ini. Jadi roh Yesus Kristus, Roh Kudus itu tidak ada tandingannya, saudara sekalian. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara sekalian, pada malam hari ini yang mendengarkan kesaksian saya, percayalah pada Tuhan Yesus. Jangan bimbang dan ragu bahwa Yesus itu Allah yang Maha Kuasa. Yesus itu Allah yang ajaib. Bagi Dia tidak ada barang yang mustahil. Cukup sekian. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang sangat dahsyat. Terima kasih Pak Lukito atas kesaksiannya. Sekarang Pak Lukito ini tetap diisi ya Pak ya. Kalau dulu diisi hal-hal yang gelap, sekarang diisi firman Pak ya. Oh, sekarang diisi terangnya yang ajaib. Sekarang saatnya kita akan mendengar seminar kesehatan dari Bapak Dr. Sucipto. Nah, beliau ini adalah pakar kejiwaan yang sudah cukup senior di bidangnya. Jadi mungkin nanti bapak-bapak sama ibu-ibu bisa mendengarkan lebih seksama, dan jangan lupa setelah Dr. Sucipto membawakan seminar akan ada sesi tanya jawab. Nah, untuk tanya jawab mungkin bisa disiapkan di chat room, jadi
pada saat akhir seminar bisa langsung dijawab sama Dr. Sucipto. Nah, sebelum kita dengarkan seminar Dr. Sucipto, saya minta kesediaan Pak Bunti untuk berdoa, Pak. Pak Bunti, silakan Pak Bunti. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan kami bisa berkumpul bersama Tuhan, kami bisa memuliakan nama-Mu, kami juga bisa mendengarkan kebesaran-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengar dari Pak Sucipto untuk seminar kesehatan ini Tuhan, biar ini bermanfaat bagi kami Tuhan. Biar Tuhan pakai Dr. Sucipto ini untuk memberkati kami, untuk kami bisa memahami dan mencari solusi untuk segala-segala masalah kami Tuhan. Biar apa yang dibicarakan oleh Dr. Sucipto itu semua berasal dari-Mu Tuhan. Kau pakai, Kau berikan dia hikmat, Kau juga buka hati kami Tuhan, biar kami bisa mencernanya, kami bisa memahaminya, dan kami bisa pakai itu untuk kebaikan kami Tuhan. Semua ini kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Oke, saya persilakan Dr. Sucipto untuk memulai seminar malam hari ini. Tuhan berkati, Pak. Ya, terima kasih Pak Bambang. Shalom Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua yang sudah hadir pada malam ini. Puji syukur kehadirat ya Tuhan Yesus Kristus. Kalau pada malam hari ini kita bisa bersama-sama untuk belajar atau merenungkan sebagian dari ilmu ya, ilmu psikiatri yang ada rohaninya gitu ya. Sebelumnya saya share slide saya. Ini apa sudah bisa dilihat? Sudah bisa, Pak. Bisa, baik. Baik, terima kasih. Ya, jadi pada malam hari ini saya diberi tugas ya oleh Pak Santoso. Terima kasih Pak Santoso, diberi kesempatan ya tepatnya untuk menyampaikan tentang pemulihan luka masa lalu. Ya, luka masa lalu. Di sini ada beberapa dokter ya, ada senior saya juga, Dr. Hendro, ada Pak Penat, selamat malam semuanya ya. Juga untuk pengurus City Chapter. Ya, malam. Jadi kalau kita lihat ini pemulihan luka masa lalu itu kelihatannya kok apa ya, luka masa lalu kenapa kok harus dipulihkan gitu ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu, kalau kita dengar kata luka ya, luka itu bisa fisik, ternyata juga bisa non fisik. Non fisik itu yang disebut sebagai luka emosional ya. Nah, kalau luka masa lalu itu orang sering menyebut sebagai trauma atau luka batin ya. Jadi kalau ada orang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat ya, sebagai Tuhan dan juru selamat, tapi kadang-kadang masih punya kebiasaan yang buruk atau perilaku yang buruk, yang aneh-aneh ya, khususnya yang tidak bisa mengendalikan diri ya. Itu sebetulnya atau biasanya karena trauma masa lalunya belum terselesaikan. Nah, trauma masa lalu itu menimbulkan luka pada batinnya atau disebut inner man ya. Baik disadari maupun tidak disadari, dan kebanyakan tidak disadari. Karena kalau ditanya itu kebanyakan nggak inget gitu ya. Dan jika tidak disembuhkan,
hal ini akan terus-menerus mengganggu dan menghalangi perkembangan pertumbuhan rohaninya, juga jiwanya, khususnya dalam berhubungan dengan diri sendiri, dengan Tuhan, maupun dengan sesamanya. Ya, tapi sebaliknya, kalau luka-luka itu sudah disembuhkan, ditebus oleh darah Yesus, orang tersebut akan bisa tumbuh dengan baik, artinya dengan normal, dan bisa melayani Tuhan dengan normal juga. Ini kenapa kok seperti itu? Ya, trauma masa lalu ternyata bekasnya ini, trauma masa lalu dalam arti luka batin atau emosional tadi, ternyata membekas sampai dewasa, bahkan sampai tua. Nah, kalau kita lihat trauma itu apa sih? Trauma di sini merupakan pengalaman emosional yang ditandai dengan ketidakmampuan untuk melepaskan diri dari memori kejadian buruk di masa yang lalu atau masa silam. Nah, kondisi kejiwaan ini biasanya disebabkan oleh suatu kejadian yang buruk. Kejadian buruk, kemudian tergantung juga cara orang itu memaknai atau memandang atau mempersepsikan tentang kejadian atau peristiwa tersebut. Jadi memang tiap orang itu nggak sama. Ada orang yang melihat kejadian, misalkan ada kecelakaan, ada yang biasa-biasa saja, tapi ada yang setelah melihat kecelakaan dia menjadi takut terhadap darah, fobi terhadap darah, karena melihat di situ ada banyak darah yang berceceran, misalnya seperti itu. Nah, itulah yang disebut sebagai trauma. Kita sebelumnya lihat dulu ya tentang struktur jiwa. Menurut Freud, ya, Freud itu 1 abad yang lalu itu mengatakan ya bahwa struktur jiwa manusia itu terdiri dari alam sadar, prasadar, dan tidak sadar atau bawah sadar. Nah, apa yang dialami atau dilakukan oleh orang-orang itu 80% lebih itu didasari oleh alam tak sadar. Alam yang sadar ini hanya kurang lebih nggak sampai 20% ya, ditambah dengan yang prasadar itu. Nah, alam sadar ini adalah tingkat kesadaran yang berisi semua hal yang kita cermati pada saat tertentu. Jadi kalau sekarang saya tahu, oh saya ini sedang ikut Zoom meeting di FGB FMI City Chapter. Di sini ada teman-teman sekian orang sedang melakukan apa saja. Nah, ini adalah berada di alam sadar ya. Tapi kalau hal-hal yang lalu, apa yang saya perbuat, saya alami, saya lakukan 5 tahun lalu atau 10 tahun lalu, itu saya sudah tidak ingat. Tapi itu sebetulnya tersimpan di alam tak sadar. Itu yang akan mempengaruhi perilaku maupun emosi saya saat ini. Ya, kalau alam prasadar itu adalah kondisi atau keadaan yang menghubungkan antara alam sadar dan alam tak sadar. Jadi di sini memang nggak mudah untuk menggali alam tak sadar ini. Alam tak sadar ini sudah tertutup ya, ibaratnya kalau di lautan itu, ini lautan yang paling dalam, jadi gelap, tidak ada sinar matahari yang bisa menembus itu, sehingga dalam kegelapan tidak tahu apa-apa. Tapi ini bisa dipanggil ya, atau dikeluarkan lewat alam prasadar tadi. Banyak cara ya, antara lain misalnya dengan humor,
kemudian dengan hipnoterapi itu bisa dibawa ke sini ya untuk mencari trauma-trauma apa masa lalu yang tersimpan di alam tak sadar ini. Karena ini nanti yang akan mempengaruhi perilaku atau secara keseluruhan kepribadian seseorang. Nah, kita sudah tahu ya, mungkin yang lalu saya pernah ini menggambarkan ini bahwa manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah, jiwa ini unsur tidak non materi ya, tapi unsur-unsurnya bisa kita nilai berdasarkan dari pikiran, perasaan, kemauan maupun psikomotor atau perilaku. Nah, jiwa ini antara tubuh, jiwa, dan roh ini harus ada keseimbangan. Nah, kalau roh ini nanti berhubungannya dengan Tuhan, yaitu spiritual. Tapi di dalam ilmu jiwa atau psikiatri kita mempelajari jiwanya ini kemudian dihubungkan dengan tubuh. Ini semua sebetulnya harus ada keseimbangan. Jadi tidak mungkin atau tidak bisa tubuhnya sehat tapi jiwanya nggak sehat. Itu bukan manusia yang sehat juga. Demikian juga jiwanya sehat tapi rohnya tidak sehat atau tubuhnya yang tidak sehat. Itu juga bukan manusia yang sehat seutuhnya. Ya, bahkan di WHO atau Badan Kesehatan Dunia itu menyatakan bahwa tidak ada manusia disebut sehat tanpa jiwa yang sehat. Nah, itu. Jadi di sini manusia itu harus utuh. Kalau kita hanya mengandalkan rohnya saja, jadi pertapa. Ya, mungkin terus berhubungan dengan Tuhan, berdoa terus, tapi tidak bisa berhubungan dengan manusia secara tubuh, fungsinya atau ya kegunaannya bagi orang lain, sesama, nggak ada ya, karena hanya doa terus gitu. Atau orang yang mementingkan tubuh saja, demikian juga jiwa saja, harus semuanya seimbang. Nah, kalau kita melihat bahwa kita itu harus tubuh, roh, dan jiwa kita itu dalam kondisi sehat, maka Tuhan Yesus juga mempunyai atau sudah tahu dari dulu ya bahwa tubuh, jiwa, dan roh kita itu juga perlu diperhatikan, perlu disempurnakan oleh Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia tidak hanya menebus roh kita, tetapi juga tubuh dan jiwa kita. Kita lihat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 2-3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, jadi kita diharapkan roh, jiwa, dan tubuh kita itu terpelihara dan tidak bercacat. Ya, jadi kalau tubuh kita sehat, tapi jiwa kita cacat, suka ngamuan, suka ngomong kotor, suka maki-maki, atau mungkin perilakunya yang tidak senonoh. Nah, ini berarti ada yang nggak sehat. Ya, jadi roh di sini ya orang percaya diberi roh yang baru pada saat kelahiran barunya. Pada saat menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kemudian dibaptis, itu kelahiran baru. Kemudian jiwanya, luka-luka jiwa, batinnya itu disembuhkan oleh Yesus dengan kuasa darahnya. Demikian juga tubuhnya dipulihkan dari cacat, kelemahan. Oleh sebab itu ada kesembuhan-kesembuhan ibadah atau ya mujizat kesembuhan muncul ya, artinya itu menyempurnakan secara ajaib, secara medis mungkin tidak masuk akal, tapi ternyata itu betul-betul terjadi gitu ya.
Misalkan ada orang yang kakinya panjang sebelah gitu, habis kecelakaan. Tapi didoakan dengan mujizat Tuhan Yesus bisa menyembuhkan itu secara spontan. Ya. Jadi tubuh, roh, dan jiwa itu ikut terpelihara. Tuh. Nah, dalam kehidupan ini sering terjadi peristiwa-peristiwa yang menimbulkan goresan-goresan luka dalam diri seseorang. Misalnya apa? Ketika kecil mungkin suka atau sering ditertawai, sering disakiti hatinya, atau mungkin ditipu. Nah, goresan-goresan ini sering membentuk suatu sikap tertentu dalam diri orang tersebut. Misalnya orang itu jadi mudah curiga, karena dulu sering ditipu, kemudian mudah tersinggung, karena sering diejek, sikap menarik diri, karena sering disakiti, dan lain-lain. Nah, tapi orang yang berjumpa dengan Yesus, maka Yesus akan menyembuhkan orang-orang yang demikian. Ini sebagai di awal ya. Tapi kita lihat sekarang, apa sih penyebab atau jenis luka batin itu? Ternyata banyak ya. Kalau saya ini ya sudah praktek psikiatri itu hampir 20 tahun ya. Jadi bisa tahu betapa banyaknya kadang-kadang hal yang sepele kelihatannya itu ternyata efeknya bukan main ya. Nah, trauma masa lalu itu apa? Misalnya pada saat usia masih dini. Tadi tergantung bagaimana orang itu memberi arti atau memaknai. Nah, misalnya kecelakaan. Kecelakaan bagi orang dewasa seperti Bapak Ibu saat ini mungkin ya sesuatu yang biasa. Wajar-wajar saja maksudnya. Tapi tidak menimbulkan trauma yang membekas. Tapi bagi anak yang masih dini, misalnya usia balita ini bisa menjadi trauma kalau pada saat itu tidak segera ditangani. Demikian juga kekerasan oleh keluarga. Banyak ya kekerasan dalam rumah tangga antara suami ke istri, istri ke anak. Baik fisik maupun verbal, ini akibatnya juga parah. Banyak pasien-pasien yang menderita, ya, misalkan menderita gangguan orientasi seks, menjadi homo, menjadi lesbi, itu karena kekerasan dalam rumah tangga. Saya kasih contoh, misalkan anak laki-laki yang melihat ibunya terlalu dominan, kalau bertengkar dengan bapaknya, ya, bertengkar dengan ayahnya, maka ayahnya ini dipukuli, diambilkan pisau, dipukuli pakai kursi. Nah, anak laki-laki yang melihat, ya, pada saat kecil melihat orang tuanya seperti ini bisa menjadi G. Kenapa? Karena dalam usia yang terlalu dini dia menganggap bahwa kalau aku nanti besar punya istri seperti ibuku, maka aku akan dipukuli seperti ayahku. Jadi aku menderita. Daripada aku menderita gitu, udah cari pasangan yang bukan sebagai ibu, bukan wanita, tapi yang laki-laki. Ya. Sebaliknya, kalau bapaknya terlalu keras, setiap marah ibunya dipukul, ditempeleng, ditendang. Jadi saya barusan mengalami itu ya, bukan mengalami, mendapatkan pasien seperti itu. Ya, jadi istrinya ditendang itu sampai giginya rampal 4. Nah, kalau anak perempuan melihat seperti ini, anak yang masih balita, nanti dewasanya dia bisa menjadi lesbi. Karena dia beranggapan bahwa
Ya ini dalam pikiran anak yang masih dini ya. Kalau aku punya suami seperti ayahku, maka gigiku akan rampal seperti mamaku. Lebih baik aku cari pasangan yang keibuan, yang tidak kasar seperti ayah. Nah, ini banyak orang tua yang tidak menyadari ini. Baik itu fisik maupun verbal. Nah, kebetulan yang saya tangani barusan ini, karena kekerasan ini menyebabkan anak wanitanya itu masih umur 15 tahun ya. Dia menjadi kecanduan game online. Saya tanya kenapa? Sebagai pelarian. Karena mau ngomong dengan keluarga, orang tuanya bertengkar terus. Jadi nggak kerasan dia. Dia sering mengunci diri di dalam kamarnya, menghindari suara pertengkaran orang tuanya. Kemudian anggota keluarga yang meninggal, ini juga merupakan trauma. Misalnya, anak kecil yang ditinggal oleh orang tuanya. Barusan banyak ya. Dalam masa pandemi ini saya punya teman sejawat, beberapa yang meninggal. Dan ada yang anaknya masih kecil. Nah, dalam kondisi seperti ini, anaknya apa yang terjadi? Depresi. Ya. Bahkan dia bilang, Tuhan nggak adil. Kenapa papaku dipanggil? Aku masih butuh papa. Tapi kenapa Tuhan kok meninggalkan aku dengan memanggil papaku? Aku sekarang jadi yatim. Nah, ini kalau nggak diobati, ini akan dibawa sampai dewasa. Ya, kemudian pelecehan seksual. Pelecehan seksual ini juga bisa parah. Ya, misalnya pada waktu kecil dilakukan pelecehan seksual, baik itu mau diperkosa atau diraba-raba atau ya mau diperkosa oleh temannya, oleh pacarnya. Ini bisa berakibat yang buruk juga. Misalnya menjadi orangnya tidak mau nikah. Karena setiap kali ketemu dia dulu. Bisa juga setelah menikah dia mengalami gangguan apa yang disebut dyspareunia. Jadi kalau berhubungan seks dia mengalami nyeri yang luar biasa. Atau sebaliknya vaginismus. Vaginismus jadi ketika mau berhubungan seks dengan suaminya maka vaginanya tidak bisa membuka, menutup. Karena apa? Dia mengalami trauma. Begitu mau penetrasi, maka otot-otot sekitar vagina itu menutup rapat ya. Saya beberapa kasus seperti itu sampai 3 tahun, 4 tahun belum bisa penetrasi, belum bisa hubungan suami istri secara normal gitu. Kemudian trauma akibat bullying atau perundungan ya. Ini bahasa Indonesia, bullying itu perundungan. Nah, ini biasanya saat sekolah ya, mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Baik itu dari teman-temannya, mungkin dari gurunya, tapi kadang-kadang guru itu tidak menyadari kalau melakukan bullying terhadap muridnya. Ya. Bullying ini bisa verbal, bisa non-verbal. Hal ini akan mengakibatkan terganggunya psikis seseorang dan menjadi sulit untuk bisa menjalin relasi dengan orang lain. Ya, ini bisa ya. Karena anak minta bahwa orang-orang yang ada di sekitarnya ini semua orang jahat. Orang yang ya. Ya. Orang besar fobia kucing ditanya, kenapa kamu kok takut kucing? Enggak tahu, mulai kapan? Enggak ingat, pokoknya aku sejak SD itu sudah lupa. Pokoknya takut kucing.
Kalau lihat kucing pasti lari. Nah, kemudian dilakukan hipnoterapi. Ya, di dalam hipnoterapi dia ternyata bisa membuka alam bawah sadarnya. Memori bawah sadarnya itu menceritakan. Dia bercerita. Ya, saya waktu SD kelas 1, saya sedang ke toilet. Ini SD-nya di desa ya. Jadi toiletnya itu jauh gitu. Terus ada rumput-rumput, tanah gitu. Jadi toiletnya ini tidak seperti di kota ya. Halamannya itu masih tanah. Nah, ketika saya keluar dari toilet, maka ada besek. Tahu besek ya? Besek itu kotak yang dibuat dari bambu, anyaman bambu. Ada besek di depan pintu, kebetulan saya injak depan pintu toilet itu. Ketika saya injak, maka teman-teman itu sudah ada di sana dan dia bersorak-sorak, teriak-teriak, buka bangkai. Nah, sejak saya ini trauma being ya. Nah, ketika kita lakukan hipnoterapi, dia sudah artinya ketemu ya, penyebabnya ketemu ini. Nah, kemudian kita lakukan psikoterapi. Begitu selesai, ya fobia kucingnya jadi hilang. Ya, nggak takut kucing lagi itu. Kemudian trauma karena diabaikan, ditelantarkan oleh keluarga atau orang tuanya. Jadi bisa saja ya orang anak itu karena pola asuh itu kan macam-macam ya. Ada yang otoriter, bapak ibunya galak banget ya. Ada yang otoritatif, ya itu yang lebih ke demokrasi gitu ya. Tapi ada yang ditelantarkan. Jadi enggak apa terserah. Tapi bukan permisif. Kalau permisif itu lebih semua disetujui, tapi permintaannya semua dikasih. Tapi kalau ditelantarkan ini minta uang beli buku nggak dikasih, minta ada sekolah nggak mau, supaya mandiri. Nah, tapi keliru ya, itu tadi tergantung umurnya. Umur kalau terlalu kecil persepsinya berbeda, cara pandangnya berbeda, cara memberi artinya berbeda. Kalau dia menjadi sosok yang penyendiri, sulit untuk bergaul dan selalu rundung dengan pikiran-pikiran yang negatif. Kalau ini biasanya juga akan kesulitan untuk bisa sukses. Ya. Berikutnya adalah karena pelecehan secara seksual. Nah, ini pada wanita biasanya lebih membekas daripada pria. Ya. Sulit, akhirnya apa? Sulit mempercayai lawan jenisnya. Pada saat tidak menjalin hubungan, dan korban dapat menjadi dendam. Ya, jadi kalau dia wanita bisa dendam, laki-laki juga bisa. Ya, bisa terjadi gangguan seksual, gangguan jiwa. Nah, kalau gangguan seksual ini, saya dapat kasus itu yang laki-laki ya, laki-laki dilecehkan, disodomi ya, pelecehannya bentuk disodomi. Nah, kenapa bisa terjadi? Ya biasanya itu kelompok-kelompok anak laki terus kumpul anak laki belum tentu pasti aman. Kalau zaman dulu kan gitu, anak laki kalau SMA kumpul dengan
wanita, waduh kamu kok sudah pacaran. Nah, tapi zaman sekarang laki kumpul laki perlu diperhatikan. Saya punya kasus itu, ya, laki dengan laki. Taunya bagaimana? Taunya itu diajak, ya, temennya diajak sana ke Terawas, nginep di suatu hotel. Kemudian temennya ini bawa teman lagi yang lebih senior. Nah, kemudian teman yang senior ini dikumpulkan satu kamar dengan temannya. Temannya ini terlalu polos ya, kebetulan ya kurang mampu. Akhirnya apa? Ketika tidur, diam-diam dia disodomi. Nah, dari situ si korban ini awalnya marah, pasti ya, marah. Tapi begitu dia dapat hadiah yang bertubi-tubi, diberi HP baru, diberi celana bermerek, t-shirt bermerek. Nah, ini sebagai reward ya, reward untuk menghapus kesakitannya. Dalam waktu 1-2 minggu dia mungkin tidak memperhatikan hadiah-hadiah itu karena masih nyeri. Tapi begitu sudah lewat, dia mulai melihat, oh HP Samsung S10, wah, apa ini? Kalau dia orang kurang mampu, itu sesuatu yang berharga, ya, sehingga nyeri yang dirasakan tadi ya, contoh gangguan seksual, tapi gangguan jiwa akibat pelecehan seksual juga banyak. Tuh. Kemudian trauma terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan rumah sakit. Nah, ini suntik, kalau nakal tak bawa ke Bu Bidan biar disuntik. Nah, ya, atau mungkin dipaksa ke rumah sakit. Nah, ini biasanya nanti dewasanya fobi pada ruangan rumah sakit, pada dokternya, pada jarum suntik atau peralatan rumah sakit. Bahkan pada waktu vaksinasi mungkin Bapak Ibu sering melihat itu ya, bapak-bapak yang tentara mungkin ya, atau satpam. Tapi ketika mau disuntik vaksinasi teriak-teriak. Itu karena apa? Nah, itu biasanya ada trauma masa lalu yang berhubungan dengan jarum-jarum itu ya, atau rumah sakit. Kemudian trauma akibat bencana alam. Misalnya apa? Tanah longsor, banjir, gempa bumi, tsunami. Ini juga bisa mengakibatkan gangguan pada masa dewasanya. Misalnya gangguan kecemasan, bisa menjadi depresi karena kehilangan mungkin ya, kehilangan harta bendanya, kehilangan keluarganya. Juga bisa post traumatic stress disorder, jadi gangguan stres pasca trauma. Traumanya ya karena bencana alam ini. Nah, itu semua akibat dari penyebab-penyebab yang ada ini. Sekarang kita lihat gejala luka batin atau trauma itu apa? Tanda atau gejala ya. Biasanya orangnya itu sulit untuk berkata tidak. Ya, karena dia mikir kalau aku tidak nanti aku dimusuhi. Tidak pede, tidak punya self esteem. Kalau aku berkata tidak, nanti aku nggak dianggap lagi. Ya. Nah, di sini ini kemungkinan masa lalunya ada trauma. Kemudian menghindari konflik dengan segala cara. Meskipun dia benar, kalau mau konflik sudah wis ngalah, sing waras ngalah. Nah, padahal konflik itu asal diselesaikan dengan baik ya nggak apa-apa ya. Bukan berarti terus berantem gitu. Berikutnya adalah cenderung menimbun barang, hoarding ya, nyusuh. Nah,
Ada enggak di sini ibu-ibu yang suka nyusuh? Sulit melepaskan apa yang pernah dimiliki. Sudah punya tas itu 10 gitu ya, beli tas baru, tas yang lama itu sayang mau dilepas. Dikumpulkan terus sampai lemarinya penuh. Nah, kemudian mengalami kecemasan membuat inovasi-inovasi, merasa cemas. Kemudian suka menyenangkan orang lain tanpa alasan. Jadi ketemu orang itu sudah pokoknya dibuat supaya orang lain itu senang. Agar apa? Ya agar dia tidak menjadi cemas gitu. Berikutnya adalah takut pada orang lain dan cenderung menghindarinya. Jadi kalau ketemu orang lain itu jalan hindar dulu sampai ketemu, nanti banyak ngomongnya. Takut ditinggal pergi anak, takut ditinggal pergi oleh menantunya. Ada ya orang tua yang seperti itu. Kalau anaknya pergi sudah kebingungan lah. Anak ini padahal anak punya keluarga. Nah, pasangannya atau suaminya dan cucu-cucunya kan ya pengen jalan-jalan, pengen pergi. Tapi ini orang tua ini nggak mau, ya takut banget gitu. Nah, ini akhirnya ya yang menderita tidak hanya dia sendiri, tapi orang sekitarnya juga. Tidak percaya pada semua orang, termasuk diri sendiri. Kan aneh kan? Diri sendiri tidak dipercaya. Blok, aku ini bodoh, aku ini keliru, aku ini suka membuat kesalahan yang tidak perlu. Ya. Atau kalau dimaki oleh dosa ya, terus menjadi seorang pecandu dan yang paling atau paling itu nah, candu gamblingnya punya tetangga ini sebetulnya ya. Itu yang berobat karena gambling ya, sampai rumah bapak dijual. Terus ayahnya harus jual rumahnya untuk bayar utang anaknya yang laki-laki ini. Yang lain adalah kecenderungan menutup diri atau mengucilkan diri. Nah, kalau secara rohani, itu tadi secara umum ya. Secara rohani, tanda gejala orang yang mengalami trauma ini adalah imajinasi yang lemah. Tidak bisa membayangkan ya. Sukar membayangkan peristiwa-peristiwa yang terjadi, apalagi membayangkan kehadiran Tuhan Yesus. Jadi berdoa putus. rohani. Putus itu. Putus Pak Cipto.
Oh, nge-lag ya. Ya, putus. Oke. Pak Steve toh. Di mute. Mute-nya, unmute. Ya, oke. Ya, Putus tadi. maaf, putus. Saya lanjutkan kok balik ini. Ya. Kemudian pertumbuhan rohaninya juga lambat, atau sukar maju. Nah, kalau ada orang-orang seperti ini perlu diwaspadai atau perlu dieksplorasi istilahnya ya, apakah ada luka batin pada masa lalunya. Nah, ini contoh kasus. Ya, kalau kasus ini kan nyata gitu ya. Ini kasus pasien ya, wanita. 30 berdebar, kadang sampai panik. Perut sering perih, mual kembung sampai kram. Ada kesulitan tidur sejak 3 bulan sebelumnya. Kondisi ini diawali dengan pertengkaran dengan selingkuhannya. Nah, ini ya. Jadi wanita ini bekerja di suatu perusahaan, punya atasan, tapi dijadikan selingkuhan dari atasannya. Wanita ini sudah berselingkuh dengan atasannya sejak 5 Mei si wanita ini ya, atau pasien. Tapi ternyata atasannya lebih mencintai istrinya sendiri. Itu saya pikir kok bodoh ya. Kok mau. Padahal dia juga kita lihat ya. Pasien saya berikan obat-obatan anti cemas, anti depresan, dan obat untuk tidur. Dari bulan ke bulan itu membaik ya. Tapi baik hipnoterapi. Nah, di situ perlu batin lalu ya. Jadi perselingkuhan awali karena visitor anaknya. Tidak pernah membelai. Sementara selingkuhannya ini pandai memuji, pandai membelai, pandai ya, pandai ngomong manis gitu ya, sehingga dia terbuai gitu dengan tadi minta mengampuni suaminya, mengampuni diri sendiri, ya, minta ampun pada Tuhan. Lakukan bisa reda, tapi merasa sulit karena setiap masih ketanya. Jadi sakit hati pada mantan selingkuhannya. Dia bilang, kok enak, saya sudah dibuat mainan selama 15 tahun, janji-janji mau dinikahi katanya. Tapi sekarang dilepas begitu saja. Ya saya sakit hati, Dok. Kalau bisa kan saya pengen membuat dia tuh menderita. Kami berlangsung sudah tahu kantor pasien dapat pesangon gitu. Nah, pasien mengajukan diri, saya mau resign. Dia minta pertimbangan, itu bilang, ya kamu timbang dulu lah. Kamu nggak kerja,
gajinya gimana, untungnya apa, ruginya apa. Kalau kamu tetap kerja, untungnya apa, ruginya apa. Akhirnya dia pilih yang resign, ya, berhenti dan tidak pernah ketemu lagi dengan selingkuhannya. Pelan-pelan bisa mengampuni dan melupakan. Akhirnya lagi. Nah, disitulah keajaiban, ya, keajaiban dari mengampuni, minta ampun, lupakan. Nah, Tuhan Yesus. Ya, kebetulan ini orang Katolik, ya, jadi kita bicara soal rohani itu nggak terlalu sulit. Ya. Katakan, maka akan diberikan kepadamu, cari maka pintu akan dibukakan. Di dalam melakukan tahapan-tahapan nanti saya berikan, ya, tahapan-tahapan itu untuk bisa melepaskan luka batin, maka mintalah kepada Tuhan yang menjadi sumber segala kekuatan kita, sumber segala kemampuan kita. Tuhan yang menciptakan kok, ya kita tinggal mengeluh pada yang Sang Pencipta. Ya. Ini contoh yang berhasil, tapi saya juga punya contoh kasus lagi. Seorang laki-laki 56 tahun. Ya, 56 tahun. Dia berselingkuh. Ya, dia datang dengan keluhan cemas dan panik, ya. Jadi jantungnya berdebar-debar, keringat dingin, kemudian sampai tercekik, seperti tercekik kalau kambuh itu, ya. Kalau sudah seperti itu dia ketakutan luar biasa karena takut mati. Nah, setelah saya gali-gali, ternyata dia ini hidup dengan selingkuhannya. Selingkuhannya masih muda, masih umur 26 tahun. Saya tanya, kenapa kamu berselingkuh? Ya, istri saya itu OCD, Dok. OCD, orangnya bersihan. Jadi kalau takjak hubungan suami istri itu nggak mau. Kursi aja saya duduki, dilapi, disemproti. Nah, ini peringatan bagi istri-istri, ya. Tapi sebaliknya juga peringatan bagi suami. Nah, apakah dengan begitu terus kamu cari selingkuhan? Nah, itu sudah berbulan-bulan, ya. Intinya saya tahu itu sumbernya di situ. Saya bilang ini penyebabnya, salah satunya adalah karena ini, ya, perselingkuhan. Kenapa? Karena dari awal, ya, dia termasuk anak Tuhan juga. Dari awal kamu dididik, dimasukkan di dalam bawah sadarmu bahwa perselingkuhan itu dilarang, ya. Dilarang, berzina itu dilarang. Tapi ini kamu lakukan. Sehingga apa? Terjadi konflik di alam bawah sadarmu. Konflik alam bawah sadar itulah yang membuat kamu menjadi sering cemas. Tapi kelihatannya dia berat, ya. Berat melepaskan selingkuhannya. Sehingga apa? Ya sampai sekarang cemasnya dibawa terus. Bahkan sering muncul takut kalau ditinggal atau kehilangan selingkuhannya. Nah, kalau seperti itu kita mau bantu bagaimana, ya sulit, ya. Nah, itu baru dengan bisa sadar itu. Sekarang penyembuhannya bagaimana, ya? Penyembuhan luka batin itu dengan inner healing, ya, yaitu suatu metode doa dengan mengundang Tuhan Yesus untuk hadir dalam penderitaan masa lalu. Jadi masa lalunya tadi kan ada penderitaan, baik itu dia sebagai korban maupun sebagai pelaku. Kalau sebagai pelaku itu biasanya penyesalan.
Ya, penyesalan habis mukuli orang tua mungkin, melawan orang tua, atau terhadap anak, istri itu. Tapi kalau dia sebagai korban, ya dia yang dipukuli, dihina, dicaci maki, misalnya seperti itu. Dan diminta melakukan penyembuhan. Jadi Tuhan Yesus kita minta untuk melakukan penyembuhan dari akibat-akibat yang negatif. Itu menurut Mike Flynn. Tapi menurut Quan Jik Lee, katakan suatu proses penyembuhan secara holistik. Holistik itu menyeluruh, ya, di mana seseorang akan mengalami beberapa tahap penyembuhan, baik dengan diri sendiri, intrasikik health, dengan orang lain, interpersonal, dengan suprapersonal. Jadi penyembuhan itu untuk diri sendiri, hubungan dengan orang lain, dan dengan Tuhan. Itu yang lebih lengkap, ya. Jadi kalau kita simpulkan sebagai proses penyembuhan di mana di dalam imajinasi, ya, imajinasi. Jadi tadi kita harus bisa berimajinasi. Yesus itu diundang dalam peristiwa traumatik masa lalu dan melakukan penyembuhan terhadapnya, sehingga orang mempunyai hubungan dengan diri, dengan. Jadi kita perlu berimajinasi, yaitu yang disebut sebagai iman. Mungkin tidak kelihatan, tapi dengan mata rohani kita melihat, oh Tuhan hadir, Tuhan datang di masa laluku, dan Tuhan sanggup untuk menyembuhkan aku. Nah, itu yang penting itu, ya. Kalau kita lihat ini sebetulnya ada, ya, Kubler-Ross Grief Cycle. Jadi tahapan-tahapan orang yang sedang mengalami duka cita, ditinggal meninggal, ya. Tapi ini sekarang, ya, tadinya untuk orang duka cita, terus untuk orang yang sakit parah, sakit-sakit yang tidak bisa diobati atau sakit paliatif itu, ya. Orang kanker sudah tidak bisa diterapi. Tapi akhirnya juga dipakai untuk yang lain, ya, termasuk kehilangan harta, kehilangan pasangan, kehilangan macam-macam, ya, atau peristiwa-peristiwa trauma. Nah, tahapan itu apa saja? Mulai dari denial, ya, denial itu tidak mengakui, ya. Misalkan tadi yang saya katakan, saya ceritakan anak dari teman sejawat saya, dia awalnya denial, oh enggak mungkin lah, enggak mungkin. Ketika mendengar berita bahwa papanya meninggal tuh awalnya kenapa kok papaku dipanggil Tuhan? Kok enggak yang lain? Padahal aku sudah melayani, aku sudah rajin ke gereja, aku tidak pernah melakukan hal-hal yang buruk. Tapi kenapa kok aku yang jadi korban? Nah, itu anger, ya. Tapi kalau ini berlanjut, biasanya masuk bargaining, tawar-menawar. Tuhan, kalau Engkau bahagia kan apa gitu, ya, aku akan melayani Engkau lebih lagi gitu. Setelah itu biasanya masuk ke fase depresi, ya. Depresi, jadi dia mengalami kesedihan. Nah, kesedihan ini, ya, ini kalau bisa diterapi segera supaya jangan berlarut-larut sampai akhirnya acceptance. Jadi Kubler-Ross ini, ya, ini sebetulnya juga sama dengan Alkitab, ya, acceptance, penerimaan apa adanya ini. Kalau sudah menerima apa adanya, maka segala trauma-trauma itu tidak akan membekas lagi.
tidak akan menyakitkan lagi. Nah, untuk penyembuhan luka batin apa saja? Yang pertama berdoa, berbicara dengan Tuhan. Ya, jadi disampaikan, berdialog. Ini tadi. Tapi kadang-kadang orang yang punya luka batin untuk berbicara dengan Tuhan itu juga nggak mudah. Ya, kita ngomongnya enak, tapi banyak pasien yang mengeluh. Iya, saya pengen dok, tapi kok nggak bisa ya? Rasanya nggak masuk. Pikiran ini rasanya pindah-pindah terus gitu ya. Kemudian bersikap terbuka. Ya, ini yang disebut katarsis. Karena katarsis ini bisa melepaskan stresor yang ada di dalam diri orang. Saya kasih contoh. Ada pasien yang penuh dengan kecemasan, ketakutan. Nah, kemudian saya tanya, apa yang membuat takut? Dia ini wanita, sudah punya suami, kemudian suaminya ini punya ibu, jadi mertuanya dia, yang tinggal bersama adik suaminya. Adik suaminya nggak bekerja. Nah, suami istri ini bekerja. Si istri ini setiap bulan itu membantu mama dan adiknya tadi, karena adiknya tidak bekerja ya. Bukan adik suami sih, adiknya sendiri. Maaf. Dia mengeluarkan ya pokoknya gajinya hampir habis untuk itu. Sedangkan untuk kehidupan rumah tangga menggunakan biaya dari suaminya. Ya, sehingga dia merasa bersalah. Rasa bersalah itu timbul cemas, nggak bisa tidur, berminggu-minggu nggak bisa tidur. Ya. Akhirnya datang ke praktek, cerita dia, dan ceritanya di depan suaminya. Oke, cerita semua. Begitu cerita sudah lego. Besoknya SMS saya, WA ya. Dok, sesudah cerita, saya belum sempat beli obatnya, tadi malam sudah bisa tidur nyenyak. Nah, kecemasannya juga sudah hilang. Nah, ini katarsis ya. Kita juga perlu katarsis pada Tuhan. Hal-hal yang tersembunyi, kita katarsiskan, ya, kita keluarkan. Terus berikutnya memaafkan diri sendiri. Jadi kita mungkin aja kita berbuat salah. Supaya kita tidak merasa bersalah terus, kita harus memaafkan diri sendiri. Tapi sebaliknya, kalau kita diperlakukan tidak adil, diperlakukan atau disakiti orang lain, kita juga harus memaafkan orang yang membuat kita menjadi luka batin tadi. Ya, setelah itu baru menerima keadaan atau acceptance tadi. Acceptance menurut Kubler-Ross tadi ya tahapannya. Setelah itu jangan lupa bersyukur atas segala sesuatu yang sudah kita miliki, baik itu materi maupun non materi. Jangan dipikir kalau bersyukur itu harus materi, aku dapat harta ini, terima kasih Tuhan. Tidak, tapi kesehatan yang kita punya, keluarga yang damai sejahtera, itu perlu kita syukuri. Ya, berikutnya adalah minta tolong agar Tuhan memberi kemampuan untuk menghadapi masalah ini. Jadi dengan cara ini tahap demi tahap, maka luka batin itu pelan-pelan akan mengalami kesembuhan. Bisa proses langsung ya. Misalnya apa? Di sini ada saat baptisan air. Di situ ada kelahiran baru. Ya, kehadiran Yesus dalam hati seorang memberi kesembuhan batin tertentu. Bisa juga pada saat baptisan Roh Kudus, Dewa Kudus, dibongkar semua luka batinnya, memberikan tertentu juga. Atau saat perjamuan kudus,
Karena kita mengenang, nah tadi ya, berimajinasi. Oh, Tuhan Yesus sudah disalib, darahnya bercucuran, darahnya menebus dosaku. Terjadi kesembuhan itu. Sudah Yesus berimajinasi ya. Terus pengakuan dosa dan pengampunan. Nah, ini bisa ya, mengaku dosa. Artinya minta bantuan. Ada gembala. Aku nggak bisa ngomong doa langsung pada Tuhan. Wes, aku minta bantuan pada gembala, Bapak Gembala, Ibu Gembala. Ya, itu bisa. Terus pemahaman firman Allah. Kebenaran firman Allah mengobati dua. Banyak orang yang datang ke Allah dibuka di sana, dan dia mulai melangkah untuk mengikuti kebenaran itu. Nah, seperti saat doa malam. Nah, ini penyembuhan batin Petrus ya. Saya kasih contoh aja nih. Dalam Yohanes 21 ayat 9, 20 sampai 23, di situ dicatat tentang penyembuhan luka batin Petrus. Kita kalau tahu ya, pada saat Tuhan Yesus sebelum disalib itu Petrus sudah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali ya. Nah, ini menggoreskan penyesalan di hati Petrus. Peristiwa penyangkalan Petrus itu bisa dilihat di Lukas 22 ayat 54 sampai 56. Nah, ketika Yesus sudah bangkit, ia mulai melakukan penyembuhan batin ini. Kalau tidak, Petrus itu pasti ada rasa bersalah, dan rasa bersalah itu membuat dia nanti tidak bisa bergerak. Ya, menjadi membeku gitu ya, karena kesalahannya. Tapi Tuhan Yesus enggak menyembuhkan dia. Ya, bahkan Petrus dibawa kepada kenangan tentang saat-saat penyangkalannya, yaitu dengan membawa pada pertemuan pertama dengan murid-muridnya di danau. Ada api unggun di sana, mengingatkan Petrus saat-saat terjadi penyangkalan itu ya, di rumah Kayafas. Nah, kenangan itu menyayat hatinya. Seperti manusia yang lain, Petrus berusaha menutupi perasaan itu lukanya, tapi luka hati itu menimbulkan perasaan tak layak dalam diri Petrus. Akhirnya apa? Ya, Petrus di sana dihadapkan pada peristiwa yang mirip-mirip, tapi Tuhan akhirnya apa? Akhirnya melepaskan semua, ya. Penyangkalannya itu diampuni oleh Tuhan Yesus, bahkan Tuhan Yesus menubuatkan masa depannya Petrus akan seperti apa. Ya, meskipun akhirnya masa depannya itu enggak enak, tapi Petrus merasa dihargai di situ. Oh, Tuhan sudah mengampuni aku, Tuhan Yesus sudah mau memperhatikan aku, bahkan sampai masa depanku diceritakan oleh Tuhan Yesus. Disitulah akhirnya Petrus bangkit dan memberikan pelayanan yang luar biasa. Nah, jadi kita pun juga bisa seperti itu, asal kita mau. Kita nggak tahu, saya nggak tahu luka batin apa yang terjadi pada Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu mau, saya yakin Tuhan pasti ikut campur tangan untuk menyembuhkan. Jadi kalau Anda, saudara-saudara, Bapak Ibu semua, pada akhirnya kalau ingin mendapatkan kesembuhan luka batin, mari datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Akui semua dosa dan kesalahan, baik dosa disengaja maupun dosa yang tidak disengaja. Baik itu dosa menipu, dosa persekongkolan dengan kejahatan, dosa perselingkuhan, dosa pencurian, korupsi. Akui itu semuanya atas kesalahan yang kita perbuat, yang Anda perbuat.
setelah minta korupsi, ya sudah, saja korupsinya. Selanjutnya jangan melakukan korupsi lagi. Terus mengampuni orang-orang yang bersalah kepada Anda. Seperti doa Bapak kami ada. Tolong Yesus menghapus memori buruk masa lalu. Jadi ini perlu imajinasi. Ya, imajinasi kenapa aku menjadi seperti ini. Imajinasikan Tuhan Yesus hadir di sana dan menghapus memori buruk itu. Setelah itu serahkan masa depan hidup kita dalam tangan Tuhan Yesus. Amin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada MC. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Dr. Sucipto. Saya kasih satu kesempatan aja untuk yang mau menanyakan sesuatu kepada Dr. Sucipto. Saya persilakan teman-teman yang mau tanya. Saya ada tanya ya, saya tanya ini ya. Oke, Pak Halim, silakan Pak Halim. Pak Cip, ini kan ada yang G karena trauma orang tuanya ya. Nah, jadi karena dia ibunya yang ibunya lebih perkasa ya, jadi anaknya jadi lesbi ya. Nah, terus kalau yang sebagainya yang G. Tapi sekarang ada dua jenis G dan lesbi, ada yang lakinya, ada betina, ada wanitanya. Itu gimana itu? Maksudnya? Kan G kan ada dua macam, ada yang lebih dominan dia ke lakinya gitu. Dan tadi kan Pak Cipto kan sebutkan yang jadi yang G nggak banci-bancian kan beda kan. Nah, terus yang lesbi juga begitu, ada yang perempuannya kan dia jadi perkasanya, ada yang jadi lesbi tapi yang wanitanya gitu. Gimana itu Pak bedanya? Putus-putus. Peran gendernya itu sebagai apa? Jadi dia sama-sama lakinya, tapi yang satu berperan sebagai laki-laki, yang satu berperan sebagai wanita. Nah, kalau dia nggak punya peran seperti itu, dia nggak akan cocok itu kalau sama-sama laki-lakinya ya. Tapi ada peran-peran yang di dalam gender itu untuk dianggap sebagai pasangan tadi. Nah, itu memang psikodinamikanya akan berbeda lagi. Ya, jadi dia bisa saja berperan misalkan wanita tapi karena ada trauma-trauma yang menuntut dia harus berperan sebagai laki-laki. Misalnya menggantikan kedudukan atau posisi ayahnya. Itu bisa juga. Pada saat kecil mungkin ayahnya mengalami pembunuhan gitu ya. Nah, dia sebagai anak kecil wanita, dia bisa waktu itu timbul motivasi untuk berperan sebagai laki-laki supaya aku besok bisa ngelawan orang kalau ada yang mau menyakiti gitu. Makanya itu tergantung persepsi atau cara memberi arti dari anak-anak tadi. Ini kebanyakan kan anak-anak yang mengalami ini ya, karena boleh dibilang imajinasi mereka itu masih terbatas. Sebagai contoh misalnya ya, anak kecil umur 2-3 tahun tidur bareng papa mamanya. Nah, ini papa mamanya ini kadang kurang perhatian, melakukan hubungan suami istri di dekat anaknya. Anak kecil nggak ngerti apa-apa ya. Nah, kebetulan anaknya itu bangun, ngintip dia. Nah,
Di dalam imajinasinya itu bukan kasih sayang itu. Imajinasinya dia, oh, mama ini diperkosa papa, dipaksa ini. Karena mama ada di bawah ini, kasihan ini. Dia bisa benci pada ayahnya itu. Dalam alam bawah sadarnya seperti itu. Karena tadi perbedaan pada persepsi atau memberikan arti tadi. Mungkin kira-kira gitu Pak Alim ya. Oke, jadi pembentukan G-nya juga beda-beda dari setiap kejadian yang berbeda ya. Ya Pak, itu kan saya cerita tadi salah satu ya. Jadi G itu bisa tadi karena dominasi dari dari ibunya bisa. Tapi bisa juga tadi yang karena ada pelecehan seksual, disodomi, dia mendapatkan reward. Nah, reward itu dianggap sebagai sesuatu yang menyenangkan, sehingga itu akhirnya diulang-ulang keterusan. Nah, Ya, itu oke. beberapa contoh gitu. Thank you. Ya, silakan Pak. Mungkin satu lagi ya Pak Bambang. Silakan Pak Leo. Ya, terima kasih ya Pak Dr. Sucipto, sangat memberkati saya. Yang saya kepingin tanyakan begini, itu ada teman saya, dia kan pegawai. Lalu dia itu kena hipnotis atau kena gendam. Artinya begini, dia itu secara sadar sama orang itu bisa ke bank mencairkan deposito, ambil biliet deposito di rumah, ke bank mencairkan dan uang diberikan, Pak. Nah, kok bisa ya? Padahal dia sadar itu. Maksud saya, pertanyaan saya begini. Ada orang bilang memang itu karena pikirannya kosong. Maksud saya, bagaimana supaya kita ini yang belum kena atau belum pernah tahu, bagaimana untuk berjaga-jaga untuk hal-hal yang demikian begitu. Atau kenapa bisa sampai kena gendam atau kena hipnotis, padahal sadar melakukan itu, tapi tidak sadar apa yang dia lakukan begitu. Ya, cukup Dok. Ya, makasih Pak Leo. Itu apakah termasuk ada luka batin atau bagaimana? Ya, itu luka batin atau enggak, saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas gini, orang yang mudah digendam itu satu tidak konsentrasi, ya tidak bisa konsentrasi dalam kondisi tadi pikiran kosong bisa. Terus kedua, orang yang lagi pikirannya lagi ruwet ya, lagi ruwet itu misalnya lagi menghadapi masalah, bingung gitu. Itu saya dapat tuh ada teman cerita itu. Ya, dia lagi bingung periksa laborat di rumah sakit haji karena suaminya itu sakit, mau memeriksakan bawa urin sama darah itu. Ketemu orang, ya seperti itu. Akhirnya digendam, suruh pulang, disuruh ngambil uangnya, sampai ngambil depositonya juga di bank. Akhirnya balik, dikasihkan semua, terus dibawa pulang lagi dalam bentuk istilahnya itu disucikan. Jadi ini mas-masanmu tak sucikan, uangnya tak sucikan, dimasukkan di dalam kantong terigu gitu. Nanti jangan dibuka sebelum maghrib ya. Terus dia diberi sangu air aqua untuk keramas saat maghrib. Nah, setelah keramas dia baru ingat, begitu ingat dia buka ke lemarinya, yang kantongan tadi dibuka, isinya apa? Yang uang tadi ternyata diganti kertas. Kemudian yang perhiasan emas diganti kerikil. Nah, itu. Jadi di situ memang ya kalau itu mau pakai supranatural ya, kayak roh-roh gitu ya.
kemungkinannya itu. Nah, kalau untuk menolak ya kita harus selalu waspada. Jadi jangan sampai ngelamun. Tapi yang paling ampuh ya menyebut nama Tuhan Yesus Kristus. Itu nggak bisa digendam, nggak mempan, Pak. Pokok ya, asal kita selalu kontak. Di mana-mana kita kontak dengan Tuhan Yesus. Artinya pikiran dan hati kita itu selalu terhubung. Itu nggak mungkin ya. Nggak. Ya ini mungkin saksi juga ya. Saya dulu lulus itu kan ditempatkan di sana di Trenggalek sana, tapi di paling ujung Munjungan ya. Mungkin yang pernah kemudian tinggi terus turun gitu. Nah, di situ banyak dukun-dukun. Nah, kalau ada pejabat, ya saya kan termasuk pejabat ya. Pejabat baru, kepala puskesmas di sana karena daerah terpencil kan. Satu kecamatan dokternya cuma satu. Itu katanya kalau ada pejabat itu pasti diuji oleh kekuatan-kekuatan gitu. Nah, saya ya nggak ngerti. Tapi pesuruh puskesmas itu Pak Bonnya ya, Pak Kebonnya itu tanya ke saya, Pak Dokter gadah pegangan apa, punya pegangan jimat apa gitu loh. Saya bilang saya nggak ada jimat apa-apa. Wah, mosok, loh kenapa kok gitu? Itu loh orang-orang pada cerita itu, Pak Dokter ini pegangannya kuat. Jimatnya kuat sehingga mau diganggu nggak bisa. Nah, itu mereka yang ngomong, saya nggak ngerti gitu ya. Jadi saya pikir wah perlindungan Tuhan Yesus itu luar biasa. Nah, saya kira gitu Pak Leho ya. Jadi solusinya untuk kita berjaga-jaga itu secara ilmiahnya tidak ada ya Pak ya? Berjaga-jaganya kalau secara ilmiah tadi itu waspada. Jadi jangan sampai bingung, kebingungan gitu loh ya. Nah, kalau kita nggak mengalami itu biasanya sulit mau digentam itu. Tapi kalau ilmu mereka ya, kalau ditepuk gitu, balasan tepuk. Nah, misalnya ditepuk tangannya gitu, tepuk balik tangannya itu nggak berefek katanya. Iya, makasih Dok. Ya, sama-sama. Oke, sudah cukup ya teman-teman ya. Ini waktunya sudah lewat cukup banyak, jadi sudah hampir jam 9:30. Dr. Hendro, ada tambahan lagi enggak, Dok? Kira-kira, Dok? Sedikit saja ya. Dokter Hendro pengalamannya banyak itu. Cuma saya mau meresumekan sedikit teman-teman. Jadi, untuk menjadi the happiest people on earth, kita harus sehat tadi, tubuh, jiwa, dan roh. 3 unsur itu semua harus sehat. Lalu, banyak di antara kita tidak mengetahui, kita terganggu tapi kita tidak tahu ada luka batin atau tidak. Tadi sudah diceritakan gejalanya, bisa cemas, bisa tidur, mual, mules, kembung, ya sakit kepala, macam-macam. Itu gejalanya yang mungkin kita ada. Tapi kita tidak tahu apakah kita mengalami trauma batin masa lalu atau tidak. Nah, untuk itu jalan keluarnya tadi sudah diajarkan. Jadi kita harus katarsis tadi. Katarsis itu ya di dalam doa kita keluarkan eksplorasi. Ya, bayangkan seperti pertambangan ya. Dieksplor, tambangnya itu dikeluarkan semua. Ya, pertama dengan jiwa kita di hadapan Tuhan. Ya. Lalu mungkin bisa berlanjut juga dengan
Kalau jiwa dengan kata-kata, dengan pikiran. Kalau roh kita mau katarsis, kita berdoa di dalam bahasa roh. Akal kita tidak turut berdoa. Lalu Roh Kudus itu diajak untuk menyelidik dalam sampai hati nurani kita. Pada situasi-situasi masa lalu yang kita mungkin sudah lupa, masa kecil kita bagaimana, mungkin sudah lupa. Tapi Roh Kudus itu bisa menyelidik sampai dalam, sehingga kita bisa dipulihkan. Dan nanti sebentar mungkin Pak Bernard akan memimpin doa kita, lalu kita lakukan praktek-praktek itu, tadi sudah belajar, nanti ada YouTube-nya, dan kita perlu melatih, ya, anytime dalam hidup kita. Ya, cuma begitu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih dokter. Oke, berikut kita akan minta Pak Bernard untuk doa penutup pada acara malam hari ini. Saya persilakan Pak Bernard untuk menutup acara ini dengan Haleluya, 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 haleluya. Bapa di sorga, terima kasih melalui Dr. Sucipto, melalui Dr. Hendro, dan melalui semua yang di sini Tuhan Kau berbicara kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, karena firman-Mu katakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan terima saudara ya, semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat. Katakan, amen. Tidak bercacat. Amen. Pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ucapkan terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Karena janjimu itu ya dan amin. Yes. Roh, jiwa, tubuhku, tubuh kami terpelihara sempurna, tak bercacat sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Oleh sebab itu Bapak, kami bersyukur kalau ada di antara kami yang pada malam hari ini atau nanti kami juga belajar untuk melayani orang lain yang ada luka-luka batin melalui inner healing. Biarlah kami mempraktekkannya pada malam hari ini. Yaitu kami Tuhan boleh menerima melalui roh kami. Terima kasih. Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Dan nanti kalau saudara melayani, biarlah Tuhan sendiri akan mengingatkan pada orang itu atau mengingatkan pada saudara kesalahan-kesalahan masa lalu dan mintakan ampun di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami boleh menjadi milik-Mu. Dan kalau pada jiwa itu ada trauma, malam hari ini Roh Kudus Engkau menyelidiki saat pertama kali kami atau orang itu mengalami trauma. Biar Engkau menyelidiki Roh Kudus keadaan hati kami. Engkau mengingatkannya.
Dan saat ini kami mohon, Tuhan Ura, Yesus, Papa, Tuhan Yesus, Yesus. Engkau datang pada masa lalu kami. Inilah. Engkau datang pada masa lalu orang itu, Tuhan. Iya, Oh, dan Engkau menjamah trauma-trauma itu. Dan Engkau menyembuhkan. Terjadi inner healing. Terjadi kelepasan dalam batin ini. Kelepasan, membebaskan kami dari tawanan tangan iblis ini. Kami dibebaskan. Ada suatu kelegaan. Terima, saudara. Terima kelegaan itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Ucapkan syukur untuk keadaan yang diizinkan oleh Tuhan itu. Terima keadaan itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah melepaskan. Kalau itu menyangkut diri saudara sendiri, ampuni dirimu. Ampuni dirimu. Kalau itu menyangkut kesalahan orang lain, ampuni orang lain. Dan jangan ada kesalahan dengan kita menyalahkan Tuhan. Kita bebaskan. Kita bebaskan. Ucapkan terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Engkau sudah membebaskan kami. Dan kami sekarang menerima dengan ucapan syukur. Kelepasan. Inner healing ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima saudara. Terima kelegaan itu. Dan kita angkat tangan kita. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita. Dan memberikan damai sejahtera. Berkat yang terbaik dari Allah Bapa. Kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Kiranya menyertai kita sekalian mulai saat ini. Sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Bahkan sampai kekal selama-lamanya. Kita sambut. Kita terima berkat Tuhan. Kita terima kelepasan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan. Amin. Amin. Yes. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Bernard. Terima kasih. Pak Santoso, mungkin ada pengumuman sedikit yang mau disampaikan, silakan Pak San. Sekian, terima kasih Terima kasih untuk Pak Santoso. pertemuan malam hari ini yang indah. Terima kasih pelayanannya Pak. Terima kasih semuanya. Pak Dr. Terima kasih semua. Ya, Pak. Terima kasih.